Hai Sobat Planner, pada video kali ini saya ingin menjelaskan review artikel jurnal yang ditulis oleh Giuseppe Starpa dengan judul Membaca Lingkungan Terbangun sebagai Metode Perancangan. Metode perancangan atau desain dalam arsitektur berfokus pada kelanjutan dan transformasi dari lingkungan yang sudah terbangun. Metode ini menggunakan morfologi perkotaan untuk memahami bentuk fisik dan struktur kota yang selalu berubah, dengan menekankan pentingnya interpretasi kritis dalam desain. Hubungan antara komponen tersebut dianalisis untuk memberikan panduan dalam desain perkotaan. Rute merupakan jalur yang dibuat untuk menghubungkan titik-titik penting dalam kota. Ini merupakan bagian fundamental dari struktur perkotaan. Rute ini mencerminkan kehidupan dan aktivitas kota serta berperan penting dalam membaca dan merancang lanskap perkotaan. Adapun berbagai macam jenis rute seperti rute asli, rute pembangunan, rute penghubung, dan sebagainya, yang mana ini masing-masing berkontribusi pada pengembangan dan restrukturisasi kota. Rute ini membentuk jaringan dan struktur kota, menciptakan blok dan simpul yang menghubungkan berbagai bagian kota. Contohnya adalah Paris yang direstrukturisasi oleh Haussmann dan kota Roma yang dibentuk oleh Sisto V. Rute ini memainkan peran penting dalam perkembangan kota modern, serta memungkinkan lalu lintas dan perdagangan yang lebih baik. Kota-kota Eropa banyak dibangun di atas sisa-sisa perkotaan kuno dan abad pertengahan. Unit perumahan awal di kota-kota Eropa seringkali merupakan rumah kecil yang diatur dalam deretan dan akses langsung dari jalan utama. Seiring berjalannya waktu, rumah-rumah ini mengalami transformasi, mulai dari rumah tunggal hingga rumah bertingkat yang akhirnya menjadi rumah multi keluarga. Nah, ini tercermin dalam perubahan desain seperti tangga internal dan penggunaan lantai dasar untuk tujuan komersial. Nah, struktur perumahan dan pembagian lahan di kota-kota Eropa juga berkembang. Ini mencerminkan adanya adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan juga kebutuhan penghuninya. Bangunan khusus adalah bangunan yang tidak digunakan untuk hunian, tetapi memiliki fungsi tertentu dalam lingkungan terbangun, misalnya tempat ibadah atau gedung komersial. Nah, bangunan khusus ini berkembang dari interaksi dengan struktur perumahan di kota-kota Eropa. Lahannya diatur dengan ketebalan yang hampir konstan dan kedalaman yang bervariasi. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan juga fungsi bangunannya, dengan bagian depan lahan menjadi bagian yang paling berharga. Misalnya adalah gedung bursa efek dan department store yang mengadopsi elemen struktural dan spasial dari bangunan-bangunan lama untuk menciptakan ruang baru dan memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika pada zaman mereka. Adapun poin-poin penting di dalam artikel ini, yang pertama, bangunan di kota-kota Eropa seringkali dikelompokkan dalam agregat atau disebut dengan istilah kain kota yang memiliki karakteristik tertentu. Yang kedua, struktur perkotaan berkembang melalui berbagai fase transformasi dari kesadaran spontan hingga perencanaan yang lebih teratur. Misalnya di Paris, yaitu tanah pada rute utama atau jalan utama sangat dinilai dan dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, yaitu bangunan khusus seperti basilika atau palazzo seringkali memiliki peran dominan dalam struktur perkotaan yang ditempatkan di persimpangan utama ataupun area penting. Yang keempat, Via del Corso di Roma adalah contoh rute utama yang menghubungkan dua kutub kota, yaitu Piazza del Parocco dan Piazza Venezia. Nah, bangunan di sepanjang rute ini berkembang dari rumah dua lantai menjadi struktur yang lebih kompleks dan berirama. Dan yang terakhir, beberapa alun-alun kota di Eropa seperti Plaza de Mayo di Madrid dibentuk oleh bangunan dasar dan bangunan khusus yang menciptakan kutub penting dalam kota. Akhirnya, kita sampailah kepada kesimpulan dari artikel yang ditulis oleh Giuseppe Starpa.
Ia mengajarkan metode membaca lingkungan melalui pemahaman proses bagaimana struktur kota dan bangunan kota berkembang, melalui sejarah, tipe bangunan, dan plot tanah yang memainkan peran kunci dalam menentukan bentuk serta fungsi perkotaan. Hingga pada akhirnya, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses perancangan dalam arsitektur melalui dua aspek utama, yaitu dengan melakukan analisis bangunan yang mana memeriksa dan menganalisis bangunan yang ada, mulai dari bentuknya, fungsi, karakteristik, dan fisik lingkungan terbangun. Serta yang kedua yaitu ada interpretasi dari perancang, yaitu perancang mengamati lanskap buatan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengartikan informasi tersebut untuk merancang solusi yang kreatif. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa.